5, 4, 3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nampes. Jawab atuh Sampurasun. Nampes. Ya terdengar juga dari yang nonton di rumah. Iya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam Cermin Cerita Menginspirasi. Nah, kita kan sudah di swab, jadi buka aja Oh kan iya, apa-apa siap, biar siap, lebih A. jelas ya. Siap. Tapi tentu kita juga terus mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk tetap menjaga prokes 5M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, terus kemudian memakai masker, menghindari terus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas Betul. ya. Oke, supaya corona bisa segera menghilang dari Amin. kita semuanya. Kali ini bintang tamu kita adalah pengusaha muda yang sukses, yang bisa menjadi contoh ini ya untuk para penggiat UMKM yang baru memulai atau mungkin sedang mencari-cari informasi seperti apa, dan ini insya Allah bisa jadi motivasi nih untuk kita semuanya, yaitu Kang Andika Hermawan, Sarjana Ekonomi. Siap, betul. Selamat datang, nuhun Kang, taos sumping ka Cermin. Siap. Dan saya sedikit membacakan ini ya, ini beliau ini usahanya kali ini sudah lumayan maju dengan Clarity Fashion dan Hijab, dan usaha kulinernya juga Juragan Dimsum. Wah, ini dimsumnya sudah dilihatin. Iya. Ingin membuktikan kepada kita semuanya melalui mulut saya. Kumaha raos tuh ya, dan kenapa banyak disukai oleh masyarakat. Dan Kang Andika ini lahir di Bandung 33 tahun yang lalu, tepatnya 12 Juli 1987. Wah, di bulan ini berarti ya. Betul. Dan dari kiprahnya ini juga menarik sekali ya, pemirsa. Karena dengan modal nekat, lalu kemudian merintis dari kecil sampai dengan besar. Langsung aja kita dengarkan bagaimana sih ceritanya Kang Andika sehingga bisa sampai dalam posisi yang saat ini. Iya. Sebelumnya saya mau ucapan terima kasih nih, buat AA, kebanggaan sama kehormatan buat saya diundang ke sini. Sebelumnya 2 minggu yang lalu kebetulan saya lagi keluarga sakit, jadi akhirnya hari ini baru bisa datang. Oke, jadi memang bisnis saya itu awalnya sih di fashion Jadi kita waktu 2017 itu saya memulai usaha. Berarti baru sekitar 4 tahun 4 tahunan, lalu ya? Iya betul. 4 tahunan. Saya waktu itu masih bisnis online. Ketika itu saya masih ngambilin barang dari orang. Karena saya waktu itu masih kerja di salah satu perusahaan BUMN, di bank BUMN. Awalnya saya coba-coba justru di sini. Jiwa bisnisnya sudah ada lah. Nah, mungkin karena di bank ketemunya sama pengusaha lagi, akhirnya ya tadi inspirasinya muncul tiba-tiba gitu, mungkin gitu. Jadi awalnya 2017 itu saya bisnis sebagai reseller online. Jadi waktu itu dengan modalnya juga seadanya dan terbatas. Berapa itu waktu pas awal? Waktu 2017 itu saya berawal modal dari 3,5 juta. 3,5 juta karena dari hasil Betul. bekerja ya dikumpulin. Betul. Awal 3,5 juta itu untuk pembelian barang-barang itu. Iya, jadi awalnya itu saya juga terinspirasi dari dari seseorang. Dia ngasih wejangan ke saya, jangan dulu berbicara sama modal. Dicoba aja dulu sedikit-sedikit. Saya akhirnya nyoba waktu itu, dapat supplier yang harganya memang bagus ya, lagi murah. Saya coba jual tuh di online. Akhirnya ternyata peminatnya waktu itu memang di Gamis, memang lagi booming waktu itu. Jadi lumayan cepat begitu saya posting habis. Akhirnya jadi saya
awalnya cuman coba-coba, akhirnya saya coba. Jadi masih pakai brand dari barang yang diambil itu. Betul, produk yang saya diambil. masih belum punya brand sendiri waktu Oke. itu. Jadi saya Sampai masih dengan bertahan berapa lama untuk pakai produk orang dengan mereknya? itu dari tahun 2007 sekitar 6 bulan lah. Nggak nyampe setahun. Nggak ya? nyampe setahun, saya cuma 6 bulan waktu itu, 6 bulan pakai brand orang. Akhirnya karena memang responnya kita udah punya langganan, jadinya kenapa saya nggak bikin brand sendiri aja gitu ya, dengan cara ngemaklun dulu, karena kita belum punya penjahit, belum punya apa, ini saya ngemaklun dulu ke orang, ngejahit ke orang, kita pasarin gitu lah. Karena Gitu. memang juga walaupun ngambil barang di orang, ketika di awal itu kan kita juga sudah ada taste-nya ya. Betul. Kira-kira mana yang bagus. Betul. Secara market juga ternyata mereka senang kan. Betul, Nah, ketika maklon tidak ada masalah karena Betul. memang kita sudah tahu gitu apa yang diinginkan oleh konsumen. Betul. Nah, terus dari situ penjualan lebih meningkat. Betul, kebetulan waktu itu momennya saat mau lebaran, Jadi bulan puasa. Karena saya dapat harganya yang suppliernya yang bagus, ketika orang permintaannya banyak juga barangnya cepat habis waktu itu, Jadi barangnya cepat habis. Pasar utama saya di Tanah Abang, Jakarta. Jadi pas bulan puasa habis. Akhirnya saya punya ide, karena punya modal juga sudah mulai bertambah gitu. Udah aja saya bikin sendiri dengan penjahit saya sendiri aja, cari penjahit. Akhirnya saya cari-cari dapet, jalan aja sampai sekarang gitu. Sampai dengan sekarang. Terus kemudian jadi berkembang, ada kuliner juga. Betul. Nah, itu gimana tuh? Nah itu awalnya juga iseng-iseng juga itu. Jadi memang tahun 2018 itu saya keluar kerja. Jadi 1 tahun saya sambil kerja sambil usaha. Akhirnya juga harus fokus. Akhirnya karena memang sudah nggak bisa terhandle ini usaha dan berbagai macam pertimbangan, akhirnya saya resign dari. Memutuskan untuk resign itu Berat gimana itu, tuh? berat itu karena memang saya udah berkeluarga ya, jadi. Keluarga dan juga sudah lama di perusahaan sebelumnya. Betul. Akhirnya dengan berat hati ya, dengan dengan tekad yang udahlah, Bismillah gitu ya. Akhirnya saya keluar. Waktu itu masih belum dapat dukungan dari orang tua, dari mertua apalagi. Jadi memang modal nekat gitu, Tapi Bismillah lah, saya udah punya lihat pasarnya, target marketnya seperti apa. Tapi nekatnya juga nekat yang Terukur, memang terukur. Betul, kan? betul, Karena betul. Sudah ada potensi kira-kira Betul. bakal lebih besar lagi. Betul. Akhirnya saya bisa membuktikan sama orang tua, sama mertua, bisa mengumrohkan mereka, bisa. Masya Ya, jadi akhirnya mereka juga yang tadinya anggapannya apaan sih usaha-usaha, karena memang kita keluarganya keluarga di pekerja semua gitu. Jadi agak sulit untuk menerima yang berusaha, yang itu bisnis gitu ya, agak sulit. resiko dan lain-lainnya. Betul. Akhirnya ya dengan pembuktian akhirnya terlaksana juga gitu. Oke, terus ada kendala-kendala nggak pas di awal? Memang ketika pasti kita memutuskan untuk memilih bisnis deh. betul. Dan ada keyakinan bahwa itu Ya. berkembang, pasti kan ada tuh kendala-kendalanya. Yang pertama pasti modal ya. Kalau begitu namanya pebisnis tidak terlepas dari modal. Tapi sepintar-pintarnya kita untuk mengelola, memanage, dengan kebetulan saya kuliah backgroundnya di ekonomi, ya akhirnya saya terapkan juga. Karena sebesar apapun modal, kalau pondasinya lemah, pasti hancur juga usahanya gitu. Makanya lebih baik saya pondasinya dibikin kuat dulu, modal dengan modal seadanya. Yang penting Dengan karyawan berapa orang waktu itu? waktu ketika itu sendiri? masih ada sekitar 5-4 orang waktu itu ya. Karena masih maklon ya. Maklun. Jadi kebanyakannya itu karyawan juga sebagai admin, biasanya admin, terus bagian packing. Kalau Jualan di IG gitu ya. Betul, jualan di IG, di semua marketplace gitu. Jadi kita semuanya diberdayakan, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah udah karyawan yang jahitnya sudah ada, yang adminnya sudah ada, keuangannya sudah lumayan rapih lah kalau sekarang. Gitu. Strateginya apa waktu itu yang diterapkan dengan sumber daya yang terbatas? Ya. Terus ada keyakinan bahwa marketplace ini juga bisa besar gitu ya, bisa mendatangkan pembeli yang besar. Seperti apa tuh? Jadi kalau saya kan awalnya itu main di grosir ya.
Jadi memang pasar grosir waktu itu lagi bagus dibanding retail. Dengan retail itu karena memang perlu branding, perlu segala macam. Artinya dia margin tipis Kecil tapi banyak quantity gitu. banyak gitu. Jadi waktu itu kiat-kiat saya silaturahmi. Jadi silaturahmi kebetulan waktu itu banyak saya pulang pergi Bandung Jakarta ketemu banyak orang, banyak yang langganan mulai dikenalin sama ini, dikenalin sama itu. Akhirnya jalan itu si grosirnya itu. Pembeliannya jadi kita produksi sekian, malah dulu sempat sering kekurangan permintaan banyak, kekurangan kita kapasitas produksi. Nah, alhamdulillah jalan sampai sekarang seperti itu. Oke. Dan ini didukung oleh keluarga Betul, ya, pada betul. akhirnya Balik lagi. berubah tuh pemikirannya. Betul. Wah, ternyata memang bisa nih gitu Betul. kan. Sementara banyak sekali di luaran ya ketika mau memulai itu loh Susah ya. yang sulit, Betul. ada kekhawatiran Betul. gitu kan ya. Ya memang wajar sih kekhawatiran Betul. itu ya. Apa yang membuat Yakin. Kang Andika ini jadi saya kuat lah, saya bisa lah gitu. Ya, jadi waktu itu karena memang saya juga riset dulu. Jadi begitu saya coba-coba usaha itu tidak hanya untungnya segini enggak. Jadi saya pelajari dulu konsistensinya dari mulai omset dari segala macam saya pelajari dulu. Ternyata meningkat gitu, grow up gitu, nggak hanya jalan di tempat gitu dari segi penjualan, omset segala macam, terus kapasitasnya udah mulai naik. Jadi dari situ muncul keyakinan. Jadi saya meyakinkan istri, dulu istri kerja, akhirnya bantu saya juga gitu, keluar juga. Nah, saya kasih keyakinan ke istri. Kalau memulai usaha itu kayak mengayuh sepeda, saya bilang. Awalnya pasti jatuh, belum seimbang kanan kiri Tapi kalau sudah melaju kencang itu lancar gitu. Langsung ngabret gitu. Iya, ngabret gitu. Makanya akhirnya dari situ istri mulai yakin lah gitu. Dan mendukung sepenuhnya. Semuanya betul. Bersinergi lah ya. Betul, bersinergi. Itu yang ada khusus untuk yang desain atau ada kalau sekarang ada. Kalau dulu kan memang saya ngikutin orang, jadi dulu ATM trennya apa iya gitu. Jadi dipakai teman-teman AA mungkin artis saya ikutin, saya modifikasi sedikit gitu aja. Jadi ATM amati tiru modifikasi seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi begitu dulu saya lihat trennya ini dipakai artis ini lagi bagus, saya ikutin tapi modifikasi. Kalau sekarang saya udah alhamdulillah udah ada juga yang desain gitu ya, selain istri memberi masukan, ada juga yang memang tim khusus ngedesain, tim khusus marketing juga, digital marketingnya sudah mulai jalan gitu kalau di fashion. Sekarang ini situasi pandemi ini yang sudah setahunan ya, kita jalani ini pasti berpengaruh ya, dampaknya. Dan apa kiat-kiatnya sehingga bisa bertahan ini di suasana pandemi ini? Jadi memang pandemi ini memang pasti sedikit banyaknya berpengaruh sama kegiatan usaha ya. Apapun itu ya sekarang. Betul, tidak hanya kuliner, tidak hanya fashion, semuanya. Mungkin yang lagi bagus sekarang di farmasi sama di itu ya, di kesehatan gitu. Cuman kalau untuk di fashion ya pintar-pintar kita untuk mengatur, karena memang sekarang musimnya digital, jadi kita memanfaatkan itu. Jadi ketika pasar offline-nya sudah agak redup, kita mainnya di digitalnya. Memang tadi bilang soal alat kesehatan, main di situ juga, main Alkes juga. Oh enggak. Cuma teman-teman saya. Enggak, memang jadi teman-teman saya yang udah buka klinik, buka apotek, itu sekarang memang lagi bagus ya. Lagi bagus, tapi memang kan kita rezeki itu sudah ditakar dan tidak akan tertukar gitu ya. Jadi memang ada waktunya untuk maju. Tapi kita berusaha survive dengan tidak mengurangi jumlah karyawan, dengan yang penting operasional tetap jalan, memajukan UMKM yang pelaku di sekitar kita bisa diajak gabung. Salah satunya ya usaha ini pengembangan kuliner ya. Kuliner, betul. Jadi ini dan produk bagus ya. Alhamdulillah bagus. Ini kapan mulainya? Ini di 2018 2019 lah. Ini ngomong-ngomong kuliner itu jadi saya pengen nyobain juga. Boleh, terus ngopi itu punten. Mana barista kita ini? Ya Kang. Mantap. Ini harus disuguhin dong ini. Ya. Ini beliau sudah membawa dimsumnya, kita kopi. Nah,
ya. Iya. Kedah nyobian Kang. Mohon, Ini Kang. kopinya dari Kabupaten Bandung pokoknya. Oh, mantap. Ya. Pokoknya kabupaten mah juara lah kopinya ya. Ini apa sih inspirasinya sehingga jadi dimsum gitu yang dipilih? Iya, jadi dimsum di kabupaten itu kita pelopornya. Kita pelopornya. Jadi Di dulu tahun? di tahun 2018 itu kedai yang sudah memiliki semacam kafe seperti itu jadi dulu ciri khasnya dimsum itu di kaki lima, kalau kita sudah mulai sediakan tempat yang cozy gitu seperti kafe gitu. Ya. Terus Oh, ini saya harus nyoba ya. iya, Saya pindahin dulu ke sini. Iya. Oke. nah Ini yang sudah dimodifikasi dengan Betul. selera lokal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. nah ini Ini dengan belum dikasih bumbunya udah enak. iya. Jadi ini biar lebih maknyus pakai chili oil namanya, A. Nah, ini chili oilnya harus maaf, Pak. Di kotak-kotak dulu. Iya. Oh. Kalau ini mah berarti dia beli ya, maksudnya yang sudah jadi berarti ya. Betul, free sebetulnya, A. Gitu. Oke. Ini yang ada suka di kayak Imperial. Iya, gitu betul. ya. Kalau ke airport gitu kan. Tapi karena memang karena adanya di Kabupaten Bandung, jadi saya modifikasi dengan taste-nya tes Jawa. Di mana tempat ininya, kafenya? Kaibunnya sendiri itu outletnya udah ada lumayan banyak. Di Soreang juga ada, di sini di Kopo Bandung juga ada? ada. Karena memang kita pasar utamanya di Kabupaten Bandung. Jadi ada di Ciparai, di Bale Endah gitu. Kalau yang Juragan saya punya dua brand. Yang satu Juragan, yang satu Bale Endah. Kalau yang Juragan ini di Majalaya. Majalaya di sana. Ini nggak kalah dari Chinese food restoran. Betul. Ini Chinese food rasa Soreang. Iya, Ini bener iya. enak. Ini cuma kalau menurut saya bedanya hanya di size aja. Iya, Ya. Kalau rasanya sih enak kok. iya, Enak. iya. Makasih A nih. Gitu. Mantap. Terus saat ini kan tadi dibilang sudah juga ada komunitas-komunitas. Betul. Nah itu seperti apa tuh mengelolanya? Jadi memang karena memang kita di makanan juga ada komunitas, di fashion juga ada komunitasnya. Memang sudah ada sebelumnya? Apa memang bentukan akan Bukan, menikah? jadi memang sudah ada komunitasnya sebelumnya. Oke. Jadi karena saya newbie gitu, newbie pengusaha baru yang masih belajar, jadi saya ngikut yang sudah ada waktu itu. Apa sih yang didapatkan dari komunitas-komunitas tersebut? Ya, komunitas itu yang pasti silaturahmi itu mendatangkan rezeki ya. Ya. Secara tidak langsung. Ada pembinaan-pembinaan juga? Ada memang. Jadi kita sering sharing informasi mengenai misalnya ini lagi ada diklat, misalnya diklat apa ikut gitu. Seperti itu, Jadi komunikasi di komunitas itu memang cukup banyak. Dan Kang Andika rasakan juga Betul, ya. Ternyata betul. Perlu juga kita Betul. ada di komunitas itu. Betul. Bukan hanya semata-mata kita jadi bersaing. Betul. Terus jadi
melunturkan silaturahmi Betul, ya. betul. Justru itu jadi lebih menguatkan saling, Iya, ya, saling saling. menguatkan. Ya. Nah, dengan kondisi saat ini pandemi Iya. yang mengharuskan orang semua berkreasi, Iya. ya, termasuk di kuliner, Betul. usaha-usaha yang bisa juga melalui online, ya, dari rumah. Ya. Apa nih kiat-kiatnya untuk teman-teman kita semuanya di dalam memulai bisnis di UMKM ini? Ya. Jadi saya bukan bermaksud menggurui ini, jadi memang ini dari pengalaman ya. Usaha kuliner itu memang unik gitu, unik itu artinya tidak pernah ada pasang surutnya kalau memang sudah berjalan ya. Jadi kita yang penting kita dengan sekarang digitalnya semakin dari anak kecil sampai orang dewasa sampai nenek-nenek udah main HP sekarang. Jadi itu dimanfaatkan. Gimana caranya produk kita dikenal dulu sama orang, ya kita mau endorse lah atau kita mau pasarkan di iklan di media sosial. Yang penting ada kemauan untuk memasarkan dulu supaya produk kita dikenal gitu. Oke. Waduh, Gitu. hatur nuhun. Wah. Di kopinya dilelet, Kang? Oh siap. Bukan kopi tapi maskara kulit kopi. Oh, Wih. kulit kopi. Saya baru ini. Oh, saya juga baru Baru. ini nyobain. Soalnya dari kemarin kan saya ngopi terus nih. Iya. Jadi dikasihnya kulit kopi. Iya, iya, iya. Coba diminum. Coba pengen tahu kulitnya seperti apa ya? Kayak jamu ya? Ada asem-asemnya. Ada asemnya. Oh. Oh gitu. Oh. Tapi enak asli. Apa khasiatnya nih kalau dari kulit kopi? Kulit kopi itu sama dengan kopi juga. Nah, ya. Antioksidan juga bisa dengan bahan komposisi dengan sama dengan kopi khasiat seperti itu. Oke, hasilnya sama sebetulnya seperti Cuman kopi. ini ditambahin racikan jahe merah. Oh, pantesan jahe ada anget-angetnya ya. Iya, enak ini buat Hmm. spados teu lebet angin. Nah. Betul. Nuhun betul. Kang, ya. Baik, dan dari perjalanan Akang ya, Betul. selama di usaha ini, Iya. apa nantinya ke depan yang akan dikembangkan Iya. dan harapan yang belum tercapai? Ya, jadi kalau saya sih namanya harapan pasti ada ya, ingin ekspansi, ingin mengembangkan lagi brand saya gitu. Jadi memang tidak tertutup kemungkinan saya untuk buka cabang di luar kota gitu, karena memang sekarang yang dimsum udah mulai keluar. Jadi di Jakarta juga sudah ada, di Cipete ada, di Grogol juga ada. Oh iya, Sudah. sampai ke sana. Jadi Sudah. sistemnya sistem ini ya, apa Franchise. namanya? Franchise. Betul. Saya jadi itu udah berjalan. Cuma tinggal yang brand bajunya ini, yang baju gamisnya itu tinggal kemarin udah buka di Padalarang. Sekarang mau coba ke ekspansi ke luar kota juga dengan sistem keagenan nanti. Oke. Gitu. Mudah-mudahan tambah sukses nanti. Amin, ya. amin, makasih, Kalau saya dengar ceritanya tadi kok rasanya kok mulus-mulus aja gitu. Oh iya, Ada upaya ya berusaha, terus kemudian keluar dari kantor, betul. lalu bisa mengembangkan dan sukses, bikin makanan juga banyak franchise-nya ya. Iya, Artinya sangat sangat profitable lah gitu kedengarannya. Iya. Tapi mungkin ketika sedang menjalani itu ada nggak sih pengalaman yang begitu ada produk ini gagal gitu, Iya. terus coba lagi dari nol lagi gitu? Jadi Seperti apa memang pasti kendala ada. Waktu pertama saya memulai usaha memang di modal ada kendala. Karena modal, sebetulnya lebih ke modal. Ke modal ya memang. awalnya. Jadi waktu itu karena memang permintaannya harus mendesak. Permintaan banyak, tapi kapasitas produksi kita kecil gitu. Itu jadi otomatis kita perlu modal. Dan saya sebisa mungkin waktu itu mengeksplor yang ada dulu di saya, nggak tanpa ada bantuan dari orang lain dulu atau dari lembaga lain dulu, dari perbankan. Jadi waktu itu saya masih mengeksplor aja yang ada. Saya aduh ini mobil daripada saya kepakainya jarang gitu, akhirnya saya keluarin gitu. Jadi memang di permodalan. Sampai waktu bulan waktu pas corona pertama itu COVID yang pertama itu benar-benar lesunya
kerasa gitu ya. Itu pas mau lebaran lagi kan. Betul. Jadi kita sudah produksi stok banyak, di gudang itu udah numpuk. Yang tadinya harapannya di bulan puasa itu habis, panen ternyata aduh. Iya. Harus bayar ini, harus bayar itu. Gitu. Malah akhirnya di situ kerasa. Kendalanya di situ aja waktu pas pertama corona, karena memang di fashion ini zaman sekarang itu saya udah nggak main giro-giroan juga, terus produksi juga memang harus langsung dibayar. Kasihan mereka mau pada mudik. Kebetulan yang pada ngejahit itu bukan orang sini, jadi orang luar kota. Gitu. Jadi karena memang upahnya cost-nya masih kecil, masih rendah gitu. Kalau di sini mungkin karena memang sudah metropolitan, di sini udah mulai mahal ya cost-nya. Jadi kendalanya ya. Terus belum lagi dari produksi, mungkin kalau fashion kan harus cepat terus berubah. Betul. Ya, harus mengikuti. Jadi stok-stok mungkin nggak banyak ya. Betul. Jadi waktu pas waktu COVID itu saya stoknya banyak. Sedangkan saya kan memang waktu itu targetnya Idul Fitri itu, trennya seperti ini nih. Ternyata lepas dari Idul Fitri kan trennya berkurang gitu. Jadi memang bajunya kayak misalnya saya banyakin baju warna putih misalnya buat Idul Fitri. Lalu setelah Idul Fitri yang peminat yang warna putih kan berkurang. Nah itu memang ada, jadi memang ada. Kita simpan untuk stok di perayaan keagamaan lagi juga kan iya, belum tentu juga. Makanya gitu ya. Ya makanya kita harus pinter-pinternya untuk membaca situasi, terus untuk gimana survive, bisa gimana caranya barang tersebut akhirnya keluar juga gitu. Gitu. Dan dari Kang Andika nih mewakili para penggiat UMKM, pebisnis ya lokal, apa harapannya yang bisa diwujudkan gitu ya oleh pemerintah yang juga seharusnya bisa membantu iklim dunia usaha di Kabupaten Bandung. Kebetulan saya sekarang itu masih aktif di organisasi HIPMI HIPMI Kabupaten Bandung. HIPMI Kabupaten Bandung. Jadi secara organisasi memang mitra pemerintah gitu ya, mitra rekan kerjanya pemerintah ketika pemerintah ada yang harus disosialisasikan melalui HIPMI. Jadi memang yang saya lihat pemuda yang di Kabupaten Bandung itu bagus-bagus, ininya udah mulai berkreasi, banyak produk segala macam. Hanya tinggal masalahnya pemasarannya. Jadi pemasarannya itu mereka masih konvensional, jadi masih door to door, mengandalkan door to door, sedangkan pasarnya itu sebetulnya luas gitu, bahkan bisa nasional gitu. Nah harapan saya dari pemerintahnya sendiri itu sering diadakan yang diklat yang gratis, yang nggak tanpa berbayar. Kalau kita taruhlah saya ikut seminar misalnya untuk mengikuti pendidikan digital marketing. Nah, coba kalau pemerintah Kabupaten Bandung misalnya mengadakan seperti itu dengan gratis, gitu. Jadi otomatis si pengusaha-pengusaha ini melek digital gitu. Karena memang cukup mahal kalau misalnya harus ikut seminar itu bisa jutaan sampai 10 gitu, 10 juta. Kalau memang di situ ilmunya memang bagus gitu. Nah, harapan saya sih itu aja dulu, Jadi karena memang kita ada Karang Taruna atau kita ada HIPMI atau kita memang nanti pengusaha-pengusaha yang memang kira-kiranya bisa scale up si usahanya, nah diikutkan gitu untuk mengikuti itu. Gitu itu aja harapan. Jadi Kang Andika juga aktif di organisasi yang dimana ada pembinaan di situ, ada program-program yang baik untuk Kabupaten Bandung ya Kang ya. Oke, nah untuk para anak-anak milenial ya yang juga tertarik tapi mungkin masih yang bisa nggak takutnya nanti bagaimana gitu ya. Sokan, silakan diberikan motivasinya. Jadi buat teman-teman kaum milenial Kabupaten Bandung ya, jadi jangan pernah takut untuk jadi entrepreneur. Saya salah satu inspirasinya juga dari Aalul. Ini Aalul ini entrepreneur juga gitu. Jadi memang
memulai itu sulit, tapi karena kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu gimana hasilnya. Kita harus coba dengan melihat apa sosok inspiratif gitu. Gimana sih mereka bisa berkembang? Kita pelajari ilmunya, kita praktekkan dari mulai hal kecil, gak usah mikirin modal dulu gitu. Gak usah mikirin modal. Sekarang udah bisa ada sistemnya dropship, reseller. Kita coba aja itu. Ada kemauan untuk membuat akun marketplace. Apapun ada di tangan kita sekarang. Betul, ya. Dari betul. handphone itu jangan cuma jadi generasi rebahan nah, aja. itu TikTok. Komen-komen yang negatif gitu Betul. ya. Atau ya misalnya aplikasi-aplikasi itu jadi cuma bercanda-bercandaan aja. Betul. Atau sesuatu yang buang-buang waktu, buang-buang pulsa. Betul. Tapi bisa juga untuk hal-hal yang positif. Betul. Yang menghasilkan ya. Betul. Oke, hatur nuhun Kang Andika. Sama-sama. Halo. Insya Allah ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk para milenial. Pokoknya semuanya tetap semangat, apapun kondisinya, kita harus terus berikhtiar. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kaki kita, amin, ya, amin. setiap pemikiran kita, upaya kita untuk membuat kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, ini apa ini? Ini salah satu contohnya, contoh baju gamis yang saya bikin. Gitu. Jadi nama brandnya ya. Clarity. Clarity. Wah, ini bahannya juga bagus sekali ini ya. Ini khusus wanita semua Khusus ya? wanita, memang pasar ayo, kita ibu-ibu. wanita. Baru barangkali mau pakai. Boleh coba. Jadi memang ibu-ibu. Ini produk baju muslim khususnya ya? Betul baju muslim. Wah, bagus sekali. Ini apanya nih? Itu kerudungnya, jadi satu set, Pak. Iya. Betul. Bu-ibu mangga. Ya, 150.000. Iya. Peser 2 100.000-an hiji. Onto atuh ini mah produknya bagus ini mah ya. Jadi range harganya dari berapa sampai berapa? Jadi kita ada dua brand, ini. Jadi yang untuk grosir itu harganya masih terjangkau lah, masih di pasaran 150, 200. Ya, gitu. estimasi saya. Ya. Oke, jadi kalau ada yang mau membeli produknya kemana Kang? Ke Clarity Fashion Hijab namanya. Oke, sukses selalu untuk Siap. Kang Andika Siap. dan juga Kasih. Clarity Hijab Fashion. Iya. Ya. Sampai ketemu lagi di episode Cermin Cerita Menginspirasi lainnya yang lebih menarik lagi. Sehat-sehat terus, tambah sukses untuk Anda semuanya. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.